Ya, selamat pagi pemirsa. Senang sekali menjumpai Anda di ranah publik TVRI Jogja bersama dengan saya Vena Bella Arin. Pemirsa, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) ini tentunya memiliki peranan yang penting dalam pengelolaan perekonomian negara untuk dapat mencapai tujuan bangsa dengan berbagai peran dan juga fungsi yang ada di dalamnya. Dan di tahun 2020 ini pemirsa, ini adalah tahun pertama dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Tentunya hal ini dirasa dipandang perlu untuk dapat menginformasikan kepada masyarakat atas capaian kerja APBN di tahun 2019 serta apa yang menjadi rencana di tahun 2020. Selain itu pemirsa, tentunya juga dipandang perlu untuk dapat mempublikasikan kepada masyarakat terkait dengan peran strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengelola APBN di DIY, terutama perannya dalam mengawal APBN untuk Indonesia Maju. Dan pemirsa, pagi hari ini pastinya sudah hadir di tengah-tengah kita ketiga narasumber yang luar biasa. Saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Heru Budi Nugroho, SEMBA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Arin. Baik, kabar baik Bapak pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semangat. Ya Pak ya. Semangat pastinya. Dan juga telah hadir narasumber kita yang paling cantik pagi hari ini pastinya, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1, Ibu Maria Immaculata Sri Nuryati SEAK. Ibu selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Baik, dan juga berikutnya narasumber kita telah hadir Kepala Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bapak Eko Budianto SE. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik juga Bapak pagi hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan juga selain itu pemirsa saya juga telah hadir di studio TVRI Jogja. Ini tamu-tamu kita yang begitu luar biasa. Ada dari perwakilan penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam wadah Mata Garuda. Boleh saya minta tepuk tangannya? Oke, juga telah hadir. Ini Bapak Ibu dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN DIY. Saya minta semangatnya boleh Bapak Ibu? Oke, dan juga pastinya yang spesial telah hadir. Ini dari Bapak Ibu dari Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baiklah Pak Ibu, jadi pastinya nanti kami ingin mengajak Anda untuk dapat menyampaikan pertanyaan atau barangkali juga menanggapi apa yang ketiga narasumber kita sampaikan, dan juga barangkali pemirsa bagi Anda yang di rumah yang juga ingin bergabung, kami mengajak Anda untuk dapat bergabung dalam layanan interaktif di 0274 580 800. Namun sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrol bersama dengan ketiga narasumber kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa APBN berperan penting dalam mengelola perekonomian untuk mencapai tujuan bernegara. Melalui fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tahun 2020 merupakan tahun pertama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, sehingga APBN tahun 2020 memiliki peran yang strategis bagi pemerintah sebagai pijakan untuk secara bertahap mencapai sasaran pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia maju pada tahun 2045. Oleh karena itu dipandang perlu untuk menginformasikan capaian kinerja pelaksanaan APBN tahun 2019 dan dampaknya kepada masyarakat sebagai bentuk edukasi dan akuntabilitas pemerintah kepada publik. Review terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2019 dan kebijakan pelaksanaan APBN tahun 2020 dimaksudkan untuk menyampaikan langkah-langkah strategis dalam pelaksanaan APBN tahun 2020 kepada publik. Di samping itu juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait peran pemerintah sebagai otoritas fiskal dalam melaksanakan APBN sebagai alat untuk mengelola perekonomian.
Berikutnya, review APBN juga dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait capaian kinerja pelaksanaan APBN di wilayah DIY, serta permasalahan pelaksanaan APBN, baik yang bersifat kebijakan maupun teknis operasional, serta menjalin masukan atau usulan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Juga untuk mempublikasikan peran strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai kuasa BUN dalam pelaksanaan APBN sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah kepada publik. Secara umum, alokasi utama APBN 2020 dipergunakan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pembangunan, baik fisik maupun sosial. Di antaranya adalah untuk mempersiapkan generasi muda untuk peningkatan kualitas SDM. Kemudian meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah, miskin, dan rentan miskin. APBN 2020 juga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Lalu yang tidak kalah penting adalah bahwa APBN 2020 digunakan untuk transfer ke daerah dan dana desa. Ya baik pemirsa, saya akan memulai perbincangan kita pada kesempatan pagi hari ini dengan berbincang bersama dengan Pak Heru terlebih dahulu. Bapak, seperti yang sudah kita lihat di tayangan visual tadi Bapak, bahwa memang APBN ini memiliki berbagai macam fungsi dan juga peran. Seperti apa ini Pak Heru? Baik, terima kasih Mbak Arin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini kepada TVRI Stasiun Yogyakarta yang sudah memberikan kesempatan kami dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengisi acara ranah publik. Ya. Ini kesempatan bagi kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekaligus akuntabilitas publik terkait dengan pengawalan pelaksanaan APBN di Daerah Istimewa Yogyakarta yang itu menjadi tugas pokok dan fungsi kami di Kanwil Jenderal Perbendaharaan. Terkait dengan pertanyaan Mbak Arin tadi, saya kira sudah jelas itu bahwa APBN itu merupakan instrumen fiskal pemerintah yang digunakan dalam mengelola perekonomian, gitu ya. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ada 6 fungsi dari APBN itu sebenarnya, gitu ya. Ya, yang pertama adalah fungsi otorisasi, di mana bahwa APBN itu menjadi dasar dalam melaksanakan seluruh aktivitas pemerintah dalam mengkolek pendapatan dan mengeluarkan belanja, gitu ya. Fungsi otorisasi menjadi dasar pemerintah untuk memungut penerimaan dan mengeluarkan belanja. Kemudian masuk anggaran ya, Pak, betul. Kemudian yang kedua adalah fungsi perencanaan. Mengandung arti bahwa APBN itu menjadi pedoman bagi negara dalam merencanakan apa nih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun fiskal dari mulai 1 Januari sampai 31 di Desember tahun berkenaan, gitu ya. Jadi sebagai fungsi perencanaan untuk merencanakan aktivitas pemerintah. Kemudian fungsi pengawasan, ya. Ini mengandung arti bahwa APBN itu menjadi pedoman, ya. Apakah kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya dengan anggaran yang membebani dari APBN tadi itu sudah governance-nya sudah terjaga apa belum? Sesuai enggak dengan kaidah-kaidah peraturan-peraturan yang berlaku, gitu ya. Itu sebagai fungsi pengawasan. Kemudian fungsi alokasi mengandung arti bahwa APBN itu diarahkan untuk mengurangi adanya pemborosan sumber daya ya. Kemudian dialokasikan untuk sumber daya kegiatan-kegiatan yang produktif, yang itu bisa meleverage atau membantu pertumbuhan ekonomi. Betul. Ya. Kemudian ada fungsi distribusi, ini mengandung arti bahwa APBN harus memperhatikan juga rasa keadilan dan kepatutan dari masyarakat. Baik. Ya. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa termarginalisasi tidak disentuh oleh APBN, peran dari APBN itu sendiri. Ada. Betul, ya. Fungsi distribusi. Ya, kemudian terakhir adalah fungsi stabilisasi. Mengandung arti bahwa APBN itu menjadi alat atau instrumen untuk memelihara dan mengupayakan adanya keseimbangan fundamental ekonomi. Sekaligus stabilisasi supaya tidak ada disparitas ya antara daerah yang kaya dengan yang miskin. Jadi fungsi APBN di sana. Supaya masing-masing merasakan kehadiran negara ya melalui APBN. Negara hadir dengan mengalokasikan agar masing-masing
daerah itu punya kemampuan fiskal dalam rangka mesejahterakan masyarakatnya. Oke, Gitu, bisa Mbak merasakan Arin. juga peran Betul. dari APBN ini ya Pak ya. Iya. Berarti tadi saya lagi ada 6 ya Pak ya, otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan juga Stabilisasi, stabilisasi. betul. Nah tapi betul sekali Pak bahwa memang masyarakatnya adalah stakeholder utama bangsa yang merasakan peran dari APBN itu sendiri Pak. betul. Terkait dengan hal tersebut Pak, bagaimana Pak pelaksanaan APBN di tahun 2019 kemarin Pak Heru? Tahun 2019 ini merupakan tahun yang penuh tantangan gitu ya. Ya, baik secara nasional maupun di skup regional gitu ya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwa gejolak makroekonomi demikian dinamis begitu di tahun 2019 ya. Kita tahu beberapa pengaruh makroekonomi itu secara langsung tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan APBN di 2019. Betul. Adanya perang dagang antara Amerika dengan China yang eskalasinya juga masih fluktuatif gitu ya. Betul. Itu juga sangat berpengaruh ya, mengakibatkan efek perlambatan ekonomi dan itu berpengaruh juga terhadap kemampuan APBN ya untuk mengkolek penerimaan dan mengoptimalkan belanja. Betul. Ya. Kemudian stabilitas geopolitik kawasan, adanya ketegangan di Timur Tengah, kemudian ketegangan di Hong Kong yang nggak jauh dari kita, di Asia gitu ya. Kemudian isu-isu politik di Amerika Serikat sendiri yang itu berpengaruh terhadap kebijakan moneternya, itu berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap dampaknya ya, Pak, betul, ya? dalam dampaknya. Dan ini memang cukup mempengaruhi kinerja BPN 2019. Tapi alhamdulillah Mbak Arin ya, ini saya sampaikan bahwa berkat dukungan dan sinergitas seluruh elemen masyarakat ya. Kalau saya bicara level DIY itu cukup bagus. Capaian APBN di 2019 tidak mengecewakan. Baik. Indikatornya apa? Asumsi-asumsi makro yang ditetapkan dalam APBN 2019 itu alhamdulillah tercapai. Kalau toh meleset, yang melesetnya nggak jauh-jauh gitu ya. Seperti pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3%, ya, tercapai 5,05% gitu ya. Artinya masih di atas 5%. Bahkan pada saat negara-negara lain seperti China mengalami perlambatan pertumbuhan, India mengalami perlambatan pertumbuhan, negara-negara established yang lain ya mengalami perlambatan, kita masih sustain di sekitar 5%, atas 5%. Angka kemiskinan juga menurun, pengangguran juga menurun. Nanti indikator-indikatornya itu yang bisa diukur gitu ya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN di 2019 juga cukup bagus. Jadi masih cukup di tengah gejolak yang terjadi ya Pak ya, masih bisa bertahan dengan angka yang masih cukup baik. Mungkin dari Bunda ada yang mau menambahkan Ibu? Iya, kalau kita lihat dari kinerja pendapatan ya tadi, pendapatan kita di tahun 2019 itu tumbuh dibandingkan tahun 2018. Kita 2019 itu kita bisa mengumpulkan 7,59 triliun untuk wilayah DIY. Khusus DIY saja ya? Iya, khusus DIY. Dan ini komposisi penerimaan negara di DIY 7,59 triliun ini masih ditopang oleh pendapatan pajak dalam negeri yang paling dominan di sana. Dan kalau kita lihat untuk pajak dalam negeri ini memang yang tumbuh disupport oleh PPH. Jadi PPH memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan di tahun 2019 ini, dan pendapatan PNBP dari BLU itu juga cukup membantu menaikkan pertumbuhan pendapatan di 2019 ini. Baiklah. Tapi Bu, terkait dengan pendapatan dan juga belanja di daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019 Bu, ini seperti apakah Ibu di tahun 2019 kemarin Bu? Iya, kalau kita lihat untuk belanjanya dari pagu yang dialokasikan di wilayah DIY kurang lebih 12 triliun itu tercapai 93,15% ya. Dan kalau kita lihat untuk belanjanya, pertumbuhannya di tahun 2019 ini dibandingkan dengan 2018 kita agak sedikit turun. Ya, agak sedikit turun. Tapi kalau kita lihat capaian outputnya relatif tercapai. Artinya di situ terdapat efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Kalau dari sisi belanja alokasi jenis belanja, memang masih tetap karakteristiknya di seluruh Indonesia masih didominasi oleh belanja pegawai. Baiklah. Tetapi untuk distribusi jenis belanja yang lain itu cukup bagus juga. Untuk belanja barang di tahun 2019 ini kita memang agak turun dibandingkan dengan tahun 2018.
Tapi secara output masih ini ya, Bu? Secara output tercapai. Oke. Iya. Baiklah, sebelum kita lanjut ngobrol lagi, Bu, ini sudah ada pemirsa di rumah yang bergabung melalui layar interaktif. Silakan, selamat pagi dengan Ibu atau Bapak siapa dari mana? Oke, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Selamat Bapak. pagi, Selamat Pak. pagi. Dengan Bapak siapa dari mana, Pak? Dari Toto di Gambiran. Pak Toto di Gambiran ya, Pak ya? Toto di Gambiran. Oke. Pak Toto, pertanyaannya apa, Bapak? Terima kasih. Saya warga Provinsi Yogyakarta dan menarik sekali kita bicara tentang APBD DIY. Ada 3 hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana stressing dari APBD pada dunia pendidikan di Jogja ini, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Karena tentu saja pendidikan masih menjadi primadona atau menjadi unggulan kota Yogyakarta. Ya. Yang Kemudian, kedua, Pak? Yang kedua, bagaimana APBD ini bisa membackup penurunan angka kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan warga di DIY, khususnya yang membutuhkan kartu, mungkin semacam kartu sejahtera atau kartu keluarga sejahtera atau yang dilindungi. Ya, nanti Kemudian saya yang ketiga, Tak jawab dulu. dengan keunggulan-keunggulan Yogyakarta, terutama pada bidang pariwisata, Oke. apakah APBD Provinsi DIY ini juga membackup dunia pariwisata yang notabene juga menjadi ikon Yogyakarta atau Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta? Karena selama ini orang bicara tentang Yogyakarta hanya seolah-olah kota Jogja, padahal ini lingkupnya adalah Provinsi Daerah Istimewa Jogja. Ya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Toto. Cukup lengkap pertanyaannya ya, Pak ya. Luar Tadi biasa, berarti Pak Toto. APBD di bidang pendidikan, kemudian kesejahteraan dan juga pariwisata. Seperti apa, Pak Heru? Baik, terima kasih Pak Toto. Ini saya kira sangat komprehensif pertanyaannya dan saya senang sekali itu bisa mendapat respon feedback dari masyarakat secara langsung seperti ini ya. Itu terkait, mungkin saya luruskan dulu bahwa topik kita memang APBN, walaupun kita tahu bahwa APBD dengan APBN itu korelasinya sangat erat gitu ya. Oke. Kalau APBN itu di level negara, APBD di level regional gitu ya. Tapi memang untuk DIY dan di hampir seluruh Indonesia memang peran APBN dalam APBD juga cukup besar karena memang dependensi pemerintah daerah terhadap APBN ya dari sisi pembiayaannya memang masih cukup tinggi gitu ya. Baik, kalau bicara terkait dengan yang pertanyaan pertama, apa peran APBN atau APBD dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Jogja? Ya, kita pahami semua bahwa Jogja ini merupakan kota parameter pendidikan. Iya, betul. Julukannya sudah jelas kota pendidikan. Kota pendidikan. Nah, ini selaras barangkali dengan tema dari APBN ya. Mulai 2019, 2020 kita emphasize mendasarkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Ya. 2020 tema APBN adalah akselerasi daya saing melalui inovasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Saya kira sangat relevan itu. Dan itu komitmen pemerintah jelas. Komitmen pemerintah pusat mengalokasikan anggaran pendidikan ya selain yang mandatory spending juga cukup besar. 508,1 triliun. Mbak Ari, dialokasikan ya, Pak, ya. untuk sektor pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi muda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Aktualisasinya apa? Macam-macam itu, ya. Ya, dari mulai bantuan operasional sekolah, ya, kemudian bantuan untuk pendidikan anak usia dini, bahkan dari mulai anak di dalam kandungan itu. Oh, itu sudah mulai ada infiltrasi gitu ya untuk peningkatan kualitas kesehatan ibu hamil gitu ya, melalui agar untuk menekan angka stunting itu adalah upaya-upaya untuk menghasilkan bibit-bibit manusia unggul di DIY. Kembali ke SDM lagi itu ya, Pak ya. Dari mulai stunting, dari mulai masa hamil, kemudian ketika anak itu sudah lahir ada bantuan untuk PAUD, ya. Kemudian di masa sekolah pendidikan dasar ada bantuan operasional sekolah, plus untuk SD, SMP, SMA gitu ya. Kemudian ketika dia udah memasuki masa pendidikan tinggi-tinggi itu ada KIP kuliah, gitu ya, ada kartu Indonesia Pintar untuk kuliah, ya. Kemudian juga ada sarana beasiswa yang bisa dikejar oleh teman-teman. Ini salah satunya teman-teman Mata Garuda ini, para penerima beasiswa LPDP. Gitu Ini juga sesuatu yang merasakan peran APBN ya, Pak ya? Iya, itu adalah infiltrasi atau upaya-upaya pemerintah yang dilaksanakan melalui APBN. Bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan di DIY termasuk porsinya juga cukup besar untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia itu. Iya, Itu tadi untuk pendidikan tadi ya, Pak ya? Terus yang kedua apa tadi, Pak Toto? Ini Pak, terkait dengan bagaimana perannya dalam kesejahteraan dan juga tadi pariwisata. Mungkin kesejahteraan sudah termasuk dalamnya tadi ya, Pak ya? Pariwisata, Bapak. Baik, sebelum itu kayaknya ada kemiskinan dulu nih barangkali ya, kesejahteraan. Iya.
Pak Toto, memang ini juga salah satu upaya pemerintah ya, melalui APBN bagaimana pemerintah concern untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan dari seluruh masyarakat ya. Melalui program-program Keluarga Harapan, kemudian juga ada bantuan pangan langsung yang masih juga disalurkan gitu ya. Dan khusus DIY ini memang kami sangat concern ya, beberapa aktivitas kami lakukan dalam rangka untuk meningkatkan atau menurunkan angka kemiskinan di DIY. Baiklah. Oke. Dan mungkin nanti Pak kita akan lanjut lagi setelah ini ya Pak ya, Oh, kita akan jeda sejenak dan ya. nanti juga pasti kita akan sedikit mengetahui seperti apakah sinergi bersama dengan Pemda itu sendiri. Dan kemana-mana tetap di Ranah Publik TVRI Jogja. Bu, pamit Bu. Hati-hati ya. Ini waktumu, anak muda. Bapak. 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 Larilah raih mimpimu, gapai harapanmu. Tak dongake ya Le ya. Hai. This is the millennial generation. Being in the world, Many challenges. don't give up, don't give up. This is the millennial generation. Inilah generasi milenial sedang pasai dunia. Katakan jangan menyerah. Muda, cerdas, dan pragmatis. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Jogja. Dan sekali lagi bagi Anda di rumah yang ingin bergabung bersama dengan kami, Anda bisa bergabung di layanan interaktif di 0274 580 800. Dan Bapak melanjutkan tadi yang sempat terputus ya Pak ya. Tadi sudah sampai kesejahteraan kemiskinan, yang terakhir terkait dengan pariwisata berarti Pak tadi. Baik, saya lanjutkan mungkin pertanyaan Pak Toto tadi memang sangat komprehensif sekali gitu ya. Tadi program-program pengentasan kemiskinan itu menjadi prioritas ya, selalu menjadi prioritas pemerintah ya. Dan ini saya tambahkan sedikit Mbak Arin ya. Selain melalui belanja pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Lembaga juga ada alokasi transfer ke daerah dan dana desa. Dan dana desa itu juga salah satunya adalah digunakan untuk program-program pembangunan ya dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat di pedesaan. Gitu ya. Ya kita tahu bahwa yang lebih banyak suffer atau masyarakat yang kategori miskin ini kan banyak di pedesaan gitu ya. Walaupun sekarang agak bergeser nih dengan dana-dana desa mungkin perorangan jadi lebih besar, tapi fokusnya tetap itu ya. Kemudian di DAK fisik juga itu ada kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu ya, yang diupayakan oleh pemerintah daerah ya, dengan alokasi dari APBN tadi melalui transfer ke daerah. Kemudian terakhir yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan atau meningkatkan kepedulian ya kepada dunia pariwisata di DIY. Ya, kita tahu semua bahwa Jogja ini juga ikonik gitu ya. Selain kota pendidikan juga kota pariwisata gitu ya. Kita tahu betapa macetnya Jogja ketika masa-masa liburan sekolah tiba gitu ya. Artinya masyarakat se-Indonesia itu antusias untuk datang ke Jogja. Dan ini juga peran APBN juga concern ke sana gitu ya. Bagaimana upaya kita ya melalui alokasi-alokasi tadi DAK fisik dana desa ya kita upayakan adanya perbaikan konektivitas antar daerah, antar wilayah, antar desa bahkan di DIY sehingga masyarakat itu bisa mengakses dengan enak kemana saja. Kalau destinasi wisata ya spot-spot wisata baru itu jalannya kita lihat sudah bagus-bagus semua. Sudah gampang dilewati ya Pak ya, aksesnya gampang. Gitu ya. Itu adalah salah satu peran dari APBN dan APBD. Aksesibilitas kita pentingkan ya. Kemudian juga pemanfaatan dana desa untuk pengembangan potensi wisata lokal. Betul. Ya, itu juga kita dorong. Melalui kelompok sadar wisata gitu ya. Dan juga melalui pembiayaan ultramikro. Ini salah satu produk yang dirancang oleh Kementerian Keuangan dengan Kementerian Menko Perekonomian ya. Dalam rangka memberdayakan kemampuan masyarakat di level ultramikro ini. Ya. Kalau pengusaha-pengusaha level menengah kecil sudah ada KUR ya. Di level mikro ini
yang dia mungkin tidak punya agunan yang memadai untuk bisa mengakses kredit perbankan, kita hadir di sana dengan menawarkan kredit ultramikro. Dan kredit ultramikro ini kita arahkan juga untuk pengembangan KRIA gitu ya, industri-industri pendukung pariwisata. Mungkin ada gesos-gesos yang di industri-industri wisata baru, spot-spot wisata baru itu bisa dibantu dari sana. Kemudian pengembangan kerajinan-kerajinan, industri souvenir, kuliner dan sebagainya. Itu kita dorong ke sana memang melalui program ultramikro. Jadi memang betul-betul sampai ke dasar-dasarnya juga ya Pak ya, diambil juga. Ini betul mungkin ada tambahan nih Bu tadi untuk mungkin menambahkan dari tadi Pak Kanwil terkait dengan pendidikan. Mungkin kita bisa sampaikan di sini bahwa di DIY ini untuk alokasi bidang pendidikan kita bisa lihat bahwa pemerintah itu memberikan beasiswa bidik misi kepada 1.060 mahasiswa. Ya, kemudian membayarkan tunjangan insentif baik guru PNS maupun non PNS itu sebanyak 1.772 orang guru. Kemudian juga memberikan tunjangan profesi 1.574 orang, pembangunan ruang kelas baru untuk mendukung pendidikan itu 6 ruang, kemudian memberikan beasiswa PIP itu kepada 552 orang di tahun 2019, kemudian juga bantuan operasional sekolah untuk mendukung kemajuan pendidikan itu juga diberikan kepada 71.649 siswa maupun santri di DIY ini, dan juga kartu Indonesia Pintar itu juga diberikan untuk 13 orang. Kemudian untuk mendukung pariwisata tadi juga dengan pembangunan jalan, jembatan dan underpass, akses untuk menuju tempat wisata itu juga dilakukan oleh pemerintah. Baik, banyak sekali perannya begitu luar biasa kita rasakan ya Bu ya. Dan ternyata Ibu ini sudah ada lagi pemirsa di rumah yang akan bergabung melalui interaktif. Silakan langsung saja dengan Bapak atau Ibu siapa dari mana? Ini Fajar di Melati. Bapak Fajar? Mas itu berarti. Oh, Mas Fajar, baiklah. Mas Fajar di Melati, silakan Mas Fajar. Mau bertanya ini tentang APBD dan beasiswa. Sebenarnya ada berapa jenis beasiswa bagi pelajar yang bersumber dari APBN 2020 ini, khususnya di lingkungan DIY, dan kita mohon penjelasannya dari narasumbernya. Cukup Pak? Iya, cukup. Ya, terima kasih Mas Fajar. Baiklah. Dari Mas Fajar tadi Pak terkait dengan pendidikan ya. Kebetulan masih menempuh pendidikan sepertinya ya Pak ya. Tadi seperti apakah Pak? Ada berapa macam beasiswa dari yang dianggarkan dari anggaran APBN itu tadi, dan seperti apakah pelaksanaannya di tahun 2020 ini? Ya baik, Mas Fajar, sangat bagus sekali pertanyaannya saya kira. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa APBN di tahun 2020 yang merupakan tahun pertama dari rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 mendasarkan pada atau menekankan pada sektor pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia gitu ya. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini sudah masuk ke era revolusi industri 4.0 ya. Betul. Itu mau tidak mau, suka tidak suka juga pengembangan SDM menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Ya. Dan terkait dengan pertanyaan Mas Fajar tadi, memang ada banyak beasiswa yang saat ini disediakan oleh pemerintah ya, yang bisa diakses bahkan oleh pelajar, tidak hanya mahasiswa ya. Ya, ada kartu Indonesia Pintar, kemudian ada KIP kuliah yang alokasinya untuk 818.000 mahasiswa. Ya, itu bisa diakses. Cukup fantastis ya Pak ya. Cukup 6,7 triliun dialokasikan pemerintah gitu ya. Ya, kemudian untuk beasiswa S2 S3 bahkan untuk melalui S2 S3 melalui tadi LPDP ya. Ini merupakan lembaga pembiayaan untuk mengelola dana pendidikan tinggi gitu ya. Ini disediakan 2020 ini untuk 5.000 mahasiswa baru. 5.000 mahasiswa baru, Dengan target 12.333 mahasiswa lanjutan yang sudah menerima sebelumnya kemudian berlanjut gitu ya. Ya, itu beberapa yang dialokasikan di 2020 yang bisa diakses oleh seluruh teman-teman muda ini ya. Pelajar mahasiswa ya Pak ya. Mahasiswa termasuk Mas Fajar kalau tertarik. Saya kira ada program-program LPDP di masing-masing kota, apalagi Jogja ya, kota besar ya, kota pendidikan, pasti ada program. Anda bisa nanya di sana. Mungkin informasinya gitu ya. Dari mana Bapak bisa mendapat informasi terkait dengan wisata tersebut? Barangkali ada pemirsa di rumah yang membutuhkan. Atau mungkin teman-teman teman-teman yang dari Mata Garuda bisa membantu untuk sharing barangkali. Ya. Ini kan teman-teman Mata Garuda ini menerima beasiswa LPDP ini. Bagaimana cara untuk memperoleh beasiswa LPDP barangkali? Silakan, mungkin dari mana kemarin mendapatkan informasinya hingga bisa sampai ke tahap ini? Ya, silakan boleh berdiri mungkin.
kasih. Untuk beasiswa LPDP bisa dicek di websitenya, bisa ketik LPDP Kemenkeu. Kemudian biasa universitas itu menyediakan sosialisasi. Kemudian juga bisa cek di Instagram, misalkan Kelurahan LPDP. Kalau saya UGM, ada Kelurahan LPDP UGM, bisa bertanya di situ. Cukup interaktif, bisa bertanya via IG. Kemudian bisa juga dari Mata Garuda. Iya, Mata Garuda alumni LPDP. Oke, berarti banyak informasi bisa diakses ya. Silakan langsung saja bisa menghubungi via website, Instagram, ataupun juga mungkin langsung berkonsultasi dengan yang sudah pernah merasakan sebelumnya ya. Baik, terima kasih. Dan mungkin tadi Pak sedikit saya ingin bertanya, tadi sempat disampaikan bahwa terkait dengan kesejahteraan tadi ya Pak ya, dengan masyarakat juga. Nah, saya sedikit beralih ke Pak Eko terlebih dahulu. Ini Bapak terkait dengan sinergi Bapak. Seperti apa sih Pak sinergi yang dilakukan oleh APBN ini bersama dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pertanggungjawaban dari APBN itu sendiri Pak Eko? Terima kasih Mbak Arin. Jadi Kanwil Jenderal Perbendaharaan Provinsi DIY kita juga diberikan amanat selain untuk melakukan penyusunan laporan keuangan pemerintah tingkat pusat dan juga laporan keuangan tingkat kuasa bendahara umum negara. Jadi kita ada dua jenis laporan yang kita selesaikan, yaitu tingkat pusat dan bendahara umum. Menteri Keuangan selaku BUN Bendahara Umum Negara itu juga melakukan penyusunan laporan keuangan, dan juga kita melakukan pembinaan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Meskipun seperti selama ini sudah kita dengar bahwa seperti di Pemda tingkat baik provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota itu sudah beberapa kali bahkan sampai 7 kali memperoleh opini dari BPK itu selalu WTP itu. Namun demikian WTP itu kan mungkin perlu saya sampaikan bahwa WTP itu adalah kecukupan dalam pengungkapan semua transaksi-transaksi yang dilakukan baik di APBN maupun APBD tadi yang rencana kerja dari pemerintah dilaporkan, cukup diungkapkan semuanya, tidak terjadi masalah, ada seimbang semua, itu nanti bisa memperoleh opini WTP. Namun demikian masih banyak sekali permasalahan yang di dalam teknis pencatatannya. Seperti tadi sampaikan Pak Heru, ada transfer dana desa, Dakfisik yang sampaikan Bu Nur. Apalagi tahun 2020 ini nanti transfer dana desa itu langsung ke rekening kas desa. Langsung ya Pak? Nah, itu nanti bagaimana Pemda untuk melakukan pencatatannya supaya bisa dipertanggungjawabkan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dari pusat langsung ke desa. Kalau kemarin masih ke rekening di provinsi, rekening kas umum daerah ada di provinsi, besok tahun 2020 langsung ke desa. Itu Pemda ini harus mencatatkan dengan baik, dengan benar itu. Nah, itu kita juga melakukan pembinaan ke sana, pengarahan supaya jangan sampai terjadi kesalahan dalam pencatatan. Dan kita juga selama ini juga sudah melakukan berbagai kegiatan bersama dengan para pengelola penyusun laporan keuangan di pemerintah daerah. Kita bersinergi, kita melakukan workshop FGD yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman di Pemda. Apa yang mereka perlukan itu permasalahannya. Seperti kemarin sudah kita lakukan mengenai perlakuan terhadap hibah-hibah yang diterima. Karena Pemda itu ternyata banyak sekali hibah yang diterima. Jangan sampai nanti salah memperlakukannya. Kalau pencatatannya tidak betul, nanti pertanggungjawabannya menjadi tidak benar gitu. Itulah kenapa tadi juga diadakan pembinaan untuk pembuatan penyusunan laporan tadi ya Pak ya, supaya bisa memberikan laporan yang benar kepada pemerintah di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian Pak, apakah ada evaluasi terkait dengan pelaksanaan di tahun kemarin, Pak Eko? Kalau tahun kemarin kita dilihat dari kalau laporan keuangan kita melihatnya dari opini yang diberikan oleh BPK. Seperti apa itu? Seperti Pak? Kalau kalau yang Kementerian Keuangan, kita sebagai kuasa bendahara umum negara, LKPP BUN kita sudah 3 kali berturut-turut ini WTP. Itu sudah dimulai sejak lama sekali itu, sejak puluhan tahun baru ini dan bertahan sampai tahun kemarin itu WTP. Itu berarti pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sudah memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan dan bisa dikatakan sudah akuntabel. Dan Pemda pun juga APBD juga
Untuk DIY seluruhnya sudah WTP juga. Itu salah satu parameter untuk melihat akuntabilitas pelaksanaan kinerja baik APBN maupun APBD. APBD di tahun 2019 kemarin. Baik, terima kasih Pak Eko. Ya pemirsa, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita pada kesempatan pagi ini bersama dengan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jangan kemana-mana, tetap di Ranah Publik TVRI Jogja. Ketika diam bukan pilihan. Bergerak adalah keharusan. Susun kekuatan, hadapi tantangan. Menyahkan kebencian, lawan, singkirkan. Ayo bersatu, lawan berita palsu. Tolak hoax. Hujan hatiku teko. Ya, campur sari pendopo Kang Tejo. Campur sarinya Indonesia. Nah, lagunya asik-asik kan? Penyanyinya cantik-cantik dan keren. Tamunya juga menginspirasi. Ini dia, Pendopo Kang Tejo, setiap hari Kamis pukul 17 waktu Indonesia Barat. Tetap di Kang Tejo. Tetap di Kang Tejo. Kangen banget. Kangen banget. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Jogja. Dan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Pak Heru, saya ingin kembali bertanya Pak. Tadi kan sudah sempat disampaikan di awal bahwa di tahun 2020 ini merupakan tahun pertama rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Ini seperti apa Pak peran APBN di tahun 2020 ini Pak Heru? Ya, baik Mbak Arin, saya kira pertanyaan bagus sekali. Jadi tahun 2020 kita sadari bersama ini merupakan tahun pertama dari pelaksanaan rencana pemerintah jangka menengah ya 2020-2024 ya. Dan sebagai tahun pertama tentu ada nilai strategis ya yang harus diemban di APBN 2020. Tadi apa istilahnya titik berat di pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi krusial. Ya. Kalau 5 tahun sebelumnya barangkali kita lebih berfokus kepada upaya mengejar ketertinggalan dari sisi infrastruktur. Nah, di tahun ini di rencana pembangunan jangka menengah 2020-2024 ini kita akan lebih fokus ke upaya-upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini saya kira sesuai dengan arahan Presiden dan juga rencana kerja pemerintah gitu ya. Di mana kita punya cita-cita pada tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia merdeka ini kita sudah shifting dari negara berkembang menjadi negara maju gitu ya. Negara maju, oke. Yang Targetnya itu ya Pak ya? Targetnya itu gitu ya. Dan itu harus dimulai dari sekarang. Nah, makanya ini nilai strategisnya 2020 ini adalah bagaimana upaya kita untuk secara gradual nanti di setiap tahunnya ya dimulai dari 2020 untuk terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena gini Mbak, dari tahun 2030 sampai 2045 itu Indonesia akan menerima bonus demografi ya. Seperti apa itu Pak? Ya, berkah bonus demografi. Ya ini sekitar 64% dari total penduduk Indonesia yang diprediksi tahun 2030 297 juta itu akan berada di usia produktif. Ya, antara usia 20 sampai 60 tahun gitu ya. Dan ini keuntungan juga ya Pak betul, ya? bonus demografi yang sedemikian besar atau sekitar 197 juta penduduk Indonesia di usia produktif ini kalau tidak dimulai dari sekarang upaya untuk peningkatan kualitasnya akan sangat sayang nanti dan menjadi susah untuk kita mencapai cita-cita menuju Indonesia maju, Indonesia yang adil makmur ya di tahun 2045 ya. Golden period itu ya Pak ya? Betul, golden period, dan kita juga punya cita-cita untuk lepas dari negara jebakan negara berpenghasilan menengah. Betul. 5%-an terus pertumbuhan ekonomi kita kalau bisa shifting sampai ke lebih dari itu gitu. Negara maju. Iya betul. Di tahun 2045. Oke, baiklah. Tapi ini luar biasa juga kepada kesempatan kali kami ingin memberi kesempatan kepada tamu undangan untuk boleh barangkali dia mau menyampaikan pertanyaan atau tanggapan kepada tiga narasumber, silakan langsung saja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Khairul Amri. Saya dari penerima beasiswa LPDP yang tergabung dalam Mata Garuda di Yogyakarta. Menarik sekali perbincangan kita pada pagi hari ini untuk menyongsong atau mewujudkan Indonesia Maju 2045 adalah dengan memajukan infrastruktur dan kemudian untuk mengembangkan sumber daya manusia. Nah, sama-sama yang kita tahu bahwa sumber daya manusia itu bergantung kepada kualitas pendidikan yang dimilikinya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah sasaran dan arah kebijakan ya dengan APBN di tahun 2020 terhadap pendidikan nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi tadi sasaran dan arahnya ya kebijakan APBN di tahun 2020 untuk pendidikan. Mungkin dengan Pak Heru, Bu Nur, atau siapa silakan. Baik, mungkin saya jawab dulu ya, Mas Amri ya. Jadi saya kira tadi sebagai tahun pertama pijakan awal untuk menuju Indonesia Maju di 2045, peran APBN di 2020 itu sudah mulai shifting dari infrastruktur ke SDM gitu ya. Dan tujuannya adalah apa? Alokasi APBN yang tadi 508,1 triliun itu adalah untuk mempersiapkan generasi muda ya dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia agar kedepannya ini agar menjadi agen-agen yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia Indonesia dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kebijakan spesifiknya, saya kira itu nanti menjadi ranah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, Mendikbud gitu ya, di sana gitu. Seperti apakah penerapannya ya? Mungkin yang sekarang lagi digaungkan ya, kegiatan untuk literasi digital sejak dini ya pada anak-anak usia sekolah di pendidikan dasar itu juga menjadi salah satu fokus gitu ya. Selain tadi program-program afirmasi untuk masyarakat yang kurang mampu ya melalui BOS, melalui KIP kuliah, melalui LPDP ya, agar semua manusia Indonesia itu punya kesempatan yang sama untuk meraih meningkatkan kapasitas dirinya setinggi mungkin. Dan juga ini dalam rangka tadi merespon kebutuhan di revolusi industri 4.0 ya, di mana sekarang ini kebutuhan SDM kita diupayakan bisa link and match antara kurikulum pendidikan dengan kebutuhan di dunia industri. Ini juga menjadi fokus gitu ya. Bagaimana pendidikan kita itu bisa link and match antara yang diajarkan di sekolah dengan yang dibutuhkan oleh industri, kebutuhan di pasar kerja. Di lapangannya nanti ya Pak ya. Oleh karena itu juga peningkatan kualitas pendidikan vokasi juga diutamakan di sana ya. Dari mulai SMK, kemudian ada pendidikan tinggi vokasi. Itu juga menjadi fokus pemerintah ya. Ya, itu jadi memang ada upaya untuk ini ya Pak ya. Entah bagaimana tapi lebih ke pendidikan nanti yang akan dari Kementerian Pendidikan yang akan menerapkan secara teknisnya dari APBN lebih ke anggarannya itu tadi ya Pak ya. Kemudian Pak mungkin ada 5 program kerja pemerintah dan juga 5 fokus belanja pemerintah pada tahun 2020. Itu seperti apa Pak Heru? Ya nanti kalau yang 5 program kerja fokus belanja pemerintah Bu Nur yang bisa jawab tuh ya. Baiklah. Tapi kalau yang 5 program kerja prioritas pemerintah ya, itu yang pertama tadi itu Mbak, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Itu menjadi fokus dari kebijakan alokasi APBN ya dari mulai 2020 dan seterusnya nanti ya. Ya. Kemudian juga upaya-upaya untuk menderegulasi peraturan-peraturan yang dianggap dapat menghambat masuknya investasi gitu ya, melalui inisiasi deregulasi omnibus law itu yang kita sekarang mungkin di koran-koran di TV udah banyak dibahas gitu ya, bahkan sudah ada yang demo ya terkait dengan baru wacana itu udah di demo gitu ya kita tahu sendiri gitu ya. Kemudian juga shifting atau transformasi ekonomi ya dari yang berbasis sumber daya alam menjadi ke manufaktur yang berdaya saing tinggi dan juga jasa-jasa modern ya itu juga menjadi program kerja prioritas ya. Kemudian juga penyederhanaan birokrasi dipersingkat ya. diperpendek ya Pak dalam rangka tadi untuk lebih mempersingkat atau meningkatkan kualitas layanan birokrasi ya, layering birokrasi pemerintah dipangkas ya. Eseloning jabatan dari semula 5 level jabatan ya, dari mulai eselon 5, eselon 4, eselon 3, eselon 2, eselon 1 ya. Kemudian pemerintah membuat kebijakan dipangkas tuh. Kalau misalnya 2 layer saja, eselon 1, eselon 2 gitu ya. Dan yang masih terkait dengan ini akselerasi pembangunan infrastruktur. Khususnya infrastruktur yang sangat mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan
dan juga peningkatan pariwisata. Termasuk accessibility ya Pak Betul, ya? iya. Oke, baiklah. Dari Bu Nur Bu tadi terkait dengan 5 fokus belanja tadi ya Bu ya, silakan Bu Nur. Ya, tadi dalam rangka mewujudkan Indonesia maju tadi, di tahun 2045 tadi, tahun 2020 tadi sudah disebutkan oleh Pak Heru bahwa ini merupakan tahun pertama untuk meletakkan dasar mewujudkan Indonesia maju tadi dengan membangun SDM yang berkualitas. Maka pemerintah untuk tahun 2020 ini memfokuskan belanjanya yang pertama untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tadi melalui alokasi di bidang pendidikan 508,1 triliun tadi, kemudian juga untuk alokasi di bidang kesehatan 132,2 triliun tadi. Nah, ini digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM tadi. Sudah dijelaskan oleh Pak Kanwil melalui program vokasi sehingga siswa itu begitu lulus dia sudah siap ditampung oleh dunia usaha tadi. Kemudian untuk perlindungan sosial, penguatan di program perlindungan sosial. Jadi semakin diperkuat. Meskipun sudah dimulai dari tahun-tahun yang lalu, di tahun 2020 itu dilakukan penguatan program perlindungan sosial dan ini dilakukan dengan mengalokasikan anggaran di bidang perlindungan sosial itu sebesar 372,5 triliun. Nah, ini digunakan untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan karena kesejahteraan tadi juga ya, untuk Bu, ya? mewujudkan kesejahteraan tadi. Kemudian juga infrastruktur masih kita akselerasi dengan mengalokasikan anggaran di bidang infrastruktur 423,3 triliun. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bagaimana mewujudkan birokrasi yang efisien. Betul. Jadi ketika negara maju kan birokrasinya harus efisien dan efektif, maka anggaran atau APBN dialokasikan untuk mewujudkan birokrasi yang efisien dan efektif tadi. Ya baiklah Ibu Nda, terima kasih. Dan kembali lagi ke Pak Eko. Pak Eko, tadi terkait dengan sinergi bersama dengan pemerintah daerah. Kedepannya seperti apa Pak yang akan dilakukan dari Kanwil sendiri Pak? Untuk tahun, kemudian beberapa waktu belum lama ini, itu ada dikeluarkan peraturan pemerintah yang terbaru untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah. PP 12 tahun 2019. Nah, itu semestinya nanti 2 tahun sejak di undangan Desember 2019 itu harus diimplementasikan tahun 2021. Dan saat ini adalah masa transisi tahun 2020 ini, pada saat penyusunan anggaran yang biasa dilakukan itu harus sudah, karena nanti 2020 sudah menggunakan PP yang baru itu. Dari 2020 sudah menyiapkan usulan perencanaan, tahun 2021 harus sudah menggunakan peraturan pemerintah yang terbaru gitu. Dan kebetulan juga Permendagrinya sudah untuk menjembatani sudah beberapa keluar. Kita juga bersama-sama dengan pemerintah daerah, khususnya di hal yang terbaru di PP 12 itu, pemerintah provinsi saat ini diamanatkan untuk menyusun laporan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Baru pertama dilakukan. Dan kita di Kanwil Perbendaharaan kita sudah melakukan beberapa tahun melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah di provinsi itu. Karena kita ada juga kegiatan kita menyusun laporan statistik keuangan pemerintah atau Government Finance Statistic (GFS). Itu nanti mengkolaborasikan atau mengonsolidasikan laporan keuangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Nanti manfaatnya bagaimana kita dari angka-angka statistik itu kita melihat atau bisa dimanfaatkan oleh para pengambil kebijakan di daerah untuk melihat anomali-anomali yang di dalam angka statistik itu. Nanti di 2020 ini kita siap, kemarin sudah komunikasi dengan teman-teman di Pemda, khususnya di provinsi, melakukan pendampingan bersama-sama nanti untuk melakukan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga kaitan dengan itu juga nanti kita 2020 juga tidak hanya dengan pemerintah daerah, kita juga dengan Bank Indonesia itu. Bank Indonesia ada FABS itu. Kita nanti akan melakukan rekonsiliasi data dengan BI. Itu nanti manfaatnya di daerah itu sangat besar sekali. Terutama khususnya untuk para pimpinan daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan ke depannya gitu. Saya kira itu. Baiklah, terima kasih Pak Eka. Ya pemirsa, kita masih akan lanjutkan obrolan kita kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Ranah Publik TVRI Jogja.
kok ditaruh gitu aja? Tenang bro, kan udah dapat tugas kebersihan. Beli apa mas? Beli gorengan. Ih, gak salah mas, wadahnya gituan. Yang penting warak. Hai sis, belanja? Apalagi borong plastik nih? Kalian tahu nggak sih? Indonesia merupakan salah satu negara yang menghasilkan banyak sampah plastik di dunia. Penggunaan plastik sekali pakai yang terus-menerus meningkatkan pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun. Ayo kita mulai terapkan cara sederhana mengurangi sampah plastik. Caranya? Gunakan plastik sekali pakai seminimal mungkin. Bawa gelasmu sendiri dong. Biar jajanannya lebih higienis, kenapa nggak bawa kotak makan sendiri aja mas? Belanja, bawa tas belanja sendiri dong. Lebih ramah lingkungan loh. Aku sih biasanya bawa tas belanja, cuma pas lagi nggak bawa aja. Kurangi penggunaan plastik untuk selamatkan lingkungan. Hilangkan stres Anda sehari-hari. Tertawalah bersama angkringan. Setiap Minggu sore dan Jumat pagi. Saksikan hanya di TVRI Jogja. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Ranah Publik TVRI Jogja. Dan kita lanjutkan perbincangan kita kali ini. Saya ingin memberi kesempatan kepada tamu undangan yang ingin bertanya atau menanggapi ketiga narasumber. Silakan saja sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahyu Hardiani, saya dari Awardi LPDP UNY. Nah, pertanyaan saya seperti ini. Bapak di awal-awal tadi menyebutkan bahwa tantangan APBN itu adalah isu-isu politik yang belakangan ini tentunya dia itu sifatnya fluktuatif, naik turun bagi pendapatan negara saat ini. Nah, bagaimana strategi yang Bapak gunakan atau APBN sendiri itu gunakan sehingga ini kemudian jatuhnya win-win solution, maksudnya tidak memotong anggaran pendidikan itu sendiri tapi juga memberikan kebaikan untuk modal-modal yang lain seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Wahyu Hardiani ya. Silakan Bapak. Jadi win-win solution untuk menanggapi adanya situasi fluktuatif tadi itu, Pak. Iya, baik Mbak Wahyu, pertanyaannya saya kira juga sangat bagus. Kita sudah membuktikan ya bahwa 2 tahun terakhir 2018, 2019 di tengah berbagai macam tadi kondisi makroekonomi yang kurang bagus, adanya gejolak geopolitik internasional yang mempengaruhi terhadap kinerja ekspor kita dan current account deficit atau defisit transaksi berjalan ya yang cukup tinggi. Juga ada isu-isu politik lokal terkait tahun 2019 kalau kita tahu kita ada agenda politik besar ya, Pileg dan Pilpres gitu ya. Yang itu berpengaruh terhadap memang kelancaran pelaksanaan APBN. Tapi kita buktikan bahwa di tengah berbagai macam tantangan itu APBN tetap sustain ya. Betul. Indikatornya apa? Ya, daya serap masih optimal di atas 90% gitu ya. Target penerimaan masih optimal di atas 90% gitu ya. Ya, dan itu melalui kebijakan salah satunya 2 tahun terakhir kita tidak melakukan kebijakan pemotongan anggaran. Apalagi pendidikan. Mandatory spending, pendidikan, kesehatan, ya, kesejahteraan itu kita upayakan, kita secure, kita pastikan aman, tidak akan ada unsur pemotongan. Dan memang di 2 tahun terakhir kita tidak ada kebijakan pemotongan anggaran. Dan alhamdulillah dengan tadi pengelolaan APBN yang semakin profesional, prudent, berhati-hati, memperhatikan berbagai macam aspirasi masyarakat dan gejolak makroekonomi, kita bisa selamat gitu ya, mencapai tujuan. Output tercapai semua secara berkualitas ya, tanpa adanya pengurangan anggaran atau penghematan lah istilahnya. Betul. Tapi kalau kemudian ada efisiensi, ya itu memang salah satu tujuannya tadi. Bagaimana APBN itu yang dengan sumber daya terbatas kita lakukan efisiensi, tapi outputnya tercapai maksimal. Betul sekali. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Dan mungkin terakhir Bapak, karena keterbatasan waktu, boleh disampaikan yang mau disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa di rumah dari Pak Eko, mungkin Pak silakan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi intinya ini pelaksanaan anggaran semua yang dilakukan itu kan kita tahu tahun anggaran selama dari Januari sampai Desember sebetulnya itu belum selesai gitu. Belum selesai. Nanti selesainya kalau ini sekitar bulan Februari itu aja masih kalau istilah akuntansi unaudited itu. Itulah tutup bukunya itu. Jadi ini masih terus berjalan tahun anggaran 2019 sampai selesai betul-betul selesai sudah dilakukan. Dan terkait dengan itu juga kita nanti secara berkala di laman-laman kita di
Dijen Perbendaraan juga di Kanwil akan kita lakukan publikasi secara berkala data-data laporan keuangan yang tapi itu masih data itu masih bergerak terus itu. Masih bergerak. Nanti bisa masyarakat bisa melihat atau stakeholder yang memiliki kepentingan dan bisa juga melakukan kritisi gitu. Melakukan kritisi, berikan masukan supaya tujuannya nanti akuntabilitas dari kinerja pemerintah itu menjadi semakin baik. Oke, transparansi juga ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Eko. Dari Bu Nur silakan Bu. Ya, dengan melihat pada evaluasi 2019, jadi kita minta kepada para pimpinan Satker selaku kuasa pengguna anggaran untuk betul-betul membuat perencanaan dan bagaimana perencanaan itu kemudian dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Jadi memang diperlukan komitmen yang tinggi. Dan kemudian mereka membuat perencanaan, kemudian melakukan review. Apabila dokumen anggaran itu memang kemudian ada yang perlu dilakukan penyesuaian, silakan dilakukan revisi. Kemudian laksanakan anggaran dengan melihat kepada indikator-indikator pelaksanaan anggaran supaya pelaksanaan anggaran ini betul-betul terjaga kualitasnya. Kemudian karena anggaran kita itu berbasis kinerja, maka yang menjadi dasar itu adalah target output. Jadi target output itu yang menjadi acuan untuk melaksanakan anggaran dan kemudian ya capaian outputnya ini dilaporkan kemudian kepada melalui KPPN dengan sistem yang sudah kita desain. Nah ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN itu sendiri. Oke, baik, terima kasih bentar. Dari Pak Heru silakan Bapak. Baik, Mbak Arin sebagai closing statement, saya kira sesuai dengan tagline kami dalam mengawal APBN menuju Indonesia Maju tidak akan bisa terwujud tanpa adanya sinergitas yang erat ya. Betul. Dengan elemen masyarakat, dengan pemerintah daerah, dengan satuan kerja kementerian lembaga. Oleh karena itu kami di sini akan terus komit untuk mengawal APBN agar setiap rupiah uang rakyat ini bisa digunakan, diberdayakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Sebagaimana arahan Presiden agar setiap instansi pemerintah yang mengelola anggaran itu memastikan tidak hanya sen tapi juga deliver Tidak hanya uangnya keserap tapi juga outputnya apa? Outcome-nya, kemanfaatannya bagi masyarakat luas apa? Itu yang akan terus kami jaga ke depan gitu ya. Oke, baik. Terakhir Pak, kalau masyarakat ingin juga ikut berperan dalam mensukseskan APBN di tahun 2020, bagaimana caranya Pak Heru? Ya, saya kira ini dalam mengawal APBN tidak bisa kami sendiri ya. Kami juga butuh peran serta masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dan acara seperti ini adalah bagian dari akuntabilitas publik supaya masyarakat luas tahu apa sih itu APBN, bagaimana APBN itu dikelola dan dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh itu partisipasi masyarakat sangat kami butuhkan melalui kanal-kanal. Kami juga ada website, ada layanan pengaduan dan mungkin saya simpulkan juga bahwa kami di 2019 sudah meraih predikat pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi. Dan itu kita dapat acknowledgement, dapat pengakuan dari Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara Menpan RB gitu ya. Kita ada website, kita ada kanal pengaduan, ada nomor hotline pengaduan dan sebagainya. Silakan masyarakat kalau mau mengkritik dan memberikan masukan-masukan terkait tata kelola APBN yang lebih baik. Bisa berpartisipasi juga ya Pak ya. Terima kasih, memberikan tepuk tangan semuanya luar biasa. Baik, terima kasih Pak Heru, Bu Nur dan juga Pak Eko untuk diskusi yang luar biasa pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi pemirsa, pastinya kita sudah tahu bersama-sama seperti apakah pelaksanaan APBN di tahun 2019 serta seperti apa yang menjadi target di tahun 2020 nanti. Dan pastinya marilah kita bersama-sama mendukung pelaksanaan APBN di tahun 2020 untuk mencapai Indonesia Maju di tahun 2045 nanti. Saya Nabila Arin, mau pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.